Kemajuan di bidang teknologi informatika telah banyak membantu memudahkan aktivitas manusia. Manusia semakin dimanjakan dengan kemajuan teknologi informasi. Jarak, waktu, dan tempat tidak lagi menjadi penghalang bagi kita untuk bisa berinteraksi dengan sesama. Berbagai macam media sosial dapat digunakan sebagai media untuk saling berinteraksi dengan sesama. Namun, penggunaan media sosial harus dibarengi dengan pengetahuan akan manfaat dari setiap informasi yang kita terima. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, mengungkapkan, pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Berdasarkan angka tersebut, 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Twitter merupakan salah satu situs jejaring sosial yang paling banyak digunakan. Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, IKP, Slamet Tassembiring, mengatakan, Indonesia menempati peringkat 5 pengguna Twitter terbesar di dunia. Posisi Indonesia hanya kalah dari USA, Brazil, Jepang, dan Inggris. Tahukah kamu, pada penggunaan Twitter ataupun situs jejaring sosial lainnya, sangat diperlukan pengetahuan mengenai konsep dan etika kewargaan digital. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam semua. Salam AMDG. Salam sehat. Apa kabar semua? Berjumpa lagi dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini, kita bersama akan mempelajari materi kewargaan digital. Setelah mempelajari materi ini, semoga kalian dapat mengidentifikasi dan melaksanakan etika kewargaan digital secara benar. Selamat belajar. Kompetensi dasar. Kompetensi pengetahuan. 3.8. Memahami konsep kewargaan digital. Kompetensi keterampilan. 4.8. Merumuskan etika kewargaan digital. Konsep kewargaan digital. Komunikasi merupakan cara manusia untuk menyampaikan informasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan berita atau pesan dari dua orang atau lebih, supaya pesan yang dimaksud bisa dipahami. Pada dasarnya, komunikasi merupakan proses dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi yang saling dipahami. Komunikasi tidak terbatas pada penggunaan bahasa verbal, tetapi juga terkait dengan ekspresi, bahasa tubuh, seni, dan teknologi. Komunikasi terjadi jika saya yang berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya, jika Anda yang berbicara, saya mengerti. Kemampuan seseorang berkomunikasi diukur dari tingkat akurasi informasi atau pesan yang dikirim oleh komunikator atau pengirim informasi dan dapat diterima oleh komunikan atau penerima informasi dan sebaliknya. Hal tersebut juga menjadi ukuran seberapa mahir kita berkomunikasi. Mengasah dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kehidupan keseharian sangat penting. Kemahiran berkomunikasi dapat membantu dalam kehidupan seseorang
baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan profesional. Kemampuan mengomunikasikan pesan atau informasi secara jelas, akurat, seperti yang dimaksudkan di atas, merupakan salah satu kecakapan hidup. Komunikasi memiliki beberapa fungsi mendasar, yaitu sebagai wujud ide atau gagasan yang disampaikan melalui media tertentu kepada orang lain. Dengan adanya komunikasi, dapat membentuk sebuah komunitas dengan kesamaan visi, misi, persepsi, serta tujuan. Komunikasi memungkinkan terciptanya aliran informasi yang dapat diakses dengan baik. Dan, dengan berkomunikasi, bisa menambah pengetahuan. Untuk membekali peserta didik ketika dalam jaringan, berkomunikasi, berkolaborasi, berbagi informasi, atau berinteraksi dengan orang lain di belahan bumi lain, perlu dibekali dengan etika sebagai warga digital, dalam materi kewargaan digital, atau digital citizenship. Kewargaan digital, tidak sekadar mengajarkan menggunakan sebuah melainkan sebuah cara untuk mempersiapkan diri menjadi bagian dari warga digital dalam memanfaatkan teknologi. Manusia, sebagai makhluk sosial, tidak dapat menghindari diri dari kebergantungan pada orang lain. Setiap kali seseorang berinteraksi dengan orang lain, dia harus menjaga etika bersosialisasi. Dalam kehidupan nyata, seseorang wajib menghormati privasi, hak, dan kewajiban, serta kepantasan atau norma yang berlaku. Perilaku serupa wajib diterapkan saat menggunakan teknologi komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring. Era teknologi saat ini, seorang menggunakan media komunikasi internet yang mempermudah berkomunikasi, menyampaikan pendapat dan opini, mencurahkan perasaan, bahkan mempublikasikan informasi pribadi. Oleh karena itu, semua pengguna komunikasi daring harus menyadari bahwa dirinya secara otomatis menjadi bagian dari warga digital dunia. Namun, dunia maya yang tidak mempertemukan individu-individu secara langsung dapat mendorong menipisnya, bahkan hilangnya, norma kesantunan dan etiket dalam berkomunikasi. Semua warga digital berkewajiban menjaga etiket dan norma, serta memiliki tanggung jawab kebersamaan dalam segala perilaku dalam memanfaatkan teknologi komunikasi di dunia maya. Dengan demikian, warga digital adalah orang yang cerdas, mengutamakan kebenaran, menyadari hal yang baik dan hal yang tidak baik, dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Apakah internet digunakan untuk chatting dengan kawan, mengomentari hal-hal yang dibaca secara daring, bermain games, mengunduh sumber belajar untuk mengerjakan tugas, atau membeli barang secara daring? Jika jawaban pada salah satu pilihan di atas adalah ya, itu berarti Anda adalah seorang warga digital. Warga digital adalah orang yang sadar akan apa yang baik, apa yang salah, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi, dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Sebutan warga digital pertama kali dicetuskan oleh Karen Mosberger dalam bukunya yang berjudul Digital Citizenship, The Internet, Society, and Participation yang diterbitkan tahun 2008. Semua warga digital memiliki kewajiban untuk menjaga etiket dan norma, serta memiliki rasa tanggung jawab di dunia maya. Warga digital adalah orang-orang yang tergabung dan berperan, baik secara aktif maupun pasif,
dalam sebuah hubungan komunikasi digital. Mereka bersosialisasi, berinteraksi, dan berdiskusi tentang suatu hal melalui sarana digital. Berdasarkan tindakannya, warga digital dibedakan menjadi dua kategori, yaitu warga digital yang memberikan dampak positif bagi orang lain, dan warga digital yang menimbulkan efek negatif. Ciri warga digital yang memberikan dampak positif bagi orang lain dalam pergaulannya selalu memperhatikan norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab saat menggunakan teknologi. Karena aktivitas digital yang sangat bebas, tidak memandang usia, jenis kelamin, dan asal atau negara, menjadi sangat rentan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh kegiatan negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab antara lain, membuat virus komputer, menyebarkan spam, meretas, mencuri kartu kredit, penipuan online, serta membuat situs-situs yang dilarang. Kewargaan digital adalah norma perilaku jujur, bertanggung jawab, dan peduli terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara bersama. Kewargaan digital adalah konsep yang memberikan penyadaran dan pengetahuan penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dengan baik dan benar. Usia yang masih belia semakin membuka kemungkinan adanya pelanggaran norma-norma maupun penyebaran informasi penting yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kewargaan digital secara sederhana dapat dipahami sebagai berikut. Di kehidupan nyata, sebagai warga negara, kita memiliki kewarganegaraan yang berdasarkan pada negara asal kita. Lalu, bagaimana dengan dunia maya, internet dan sosial media yang kita jelajahi setiap hari? Di dunia maya, kita cenderung bebas berpendapat maupun berperilaku, sehingga seringkali terjadi penyimpangan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, dibentuklah konsep kewarganegaraan digital atau kewargaan digital. Tujuan kewargaan digital adalah untuk mengajar setiap orang mengenai hal-hal apa saja yang perlu dipahami sebagai pengguna teknologi, supaya bisa menggunakannya secara efektif dan tepat dalam konteks sosial. Hal ini memiliki banyak implikasi, di antaranya, pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dalam memutakhirkan status, atau update status, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan sara, tidak membuka tautan yang mencurigakan, dan sebagainya. Mike Ribble dan Jared Bailey, dalam buku mereka, Digital Citizenship in Schools, terbitan tahun 2007, mengelompokkan pelaksanaan kewargaan digital dalam 3 lingkungan, yang memuat 9 unsur, sebagai berikut. Siswa sebagai warga digital dunia. Lingkungan belajar, mencakup unsur-unsur, akses digital, komunikasi digital, dan literasi digital. Lingkungan sekolah, mencakup unsur-unsur, hak dan kewajiban digital, etika digital, dan keamanan digital. Lingkungan luar sekolah, mencakup unsur-unsur, hukum digital, transaksi digital, dan kesehatan digital. Mike Ribble mengembangkan 3 prinsip utama untuk mengajarkan para pengguna digital bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dalam rangka menjadi warga digital, yaitu respect atau menghormati, unsur-unsur, etika digital, akses digital, dan hukum digital digunakan untuk menghormati pengguna digital lain. Educate atau mendidik, unsur-unsur, literasi digital, komunikasi digital, dan transaksi digital digunakan untuk mempelajari tentang penggunaan dunia digital yang sesuai dengan kebutuhan. Protect
atau melindungi. Unsur-unsur hak dan kewajiban digital, keamanan digital, dan kesehatan digital digunakan untuk tetap aman dalam dunia digital maupun non-digital. Lingkungan belajar. Informasi dan teknologi komunikasi telah menjadi bagian dari lingkungan pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencari informasi, data, maupun rujukan untuk keperluan pembelajaran. Siswa dan pengajar di lingkungan akademis telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi karena melimpahnya informasi dan kemudahan akses yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan adalah seperti berikut. Unsur atau komponen pertama, akses digital atau digital access. Mengakses fasilitas teknologi informasi dan komunikasi adalah hak dasar setiap warga digital. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses fasilitas tersebut. Bahkan, banyak yang masih memperjuangkan hak tersebut. Kesenjangan tersebut antara lain disebabkan oleh status ekonomi, disabilitas, maupun keterbatasan infrastruktur di lingkungan tersebut. Seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas teknologi informasi dan komunikasi akan mengalami kejutan budaya ketika harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan pengguna fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang mampu memanfaatkan media-media baru yang selalu dibanjiri informasi-informasi terkini. Seiring perkembangan teknologi, akses digital makin mudah diperoleh. Tantangan selanjutnya adalah pemanfaatan akses digital secara cerdas dan bertanggung jawab dalam rangka kebersamaan sebagai warga digital dalam dunia maya. Akses digital merupakan faktor penting dalam berkomunikasi menggunakan teknologi digital. Hak akses serta jaminan kualitas sambungan internet menjadi penentu keberhasilan hubungan komunikasi yang melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak. Setiap pengguna teknologi informasi dan komunikasi sadar bahwa setiap orang seharusnya memiliki hak yang sama untuk melakukan akses digital berupa internet. Unsur atau komponen kedua, komunikasi digital atau digital communication. Perkembangan teknologi digital telah mengubah sikap seseorang dalam berkomunikasi. Berbagai bentuk komunikasi digital telah tersedia, seperti surel atau email, layanan pesan singkat atau SMS, chatting, forum, video call, video conference, dan berbagai bentuk lainnya yang memungkinkan setiap individu untuk terus dapat terhubung dengan individu lainnya. Setiap warga digital diharapkan dapat mengetahui berbagai jenis komunikasi menggunakan berbagai media digital. Warga digital juga diharapkan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis media komunikasi digital yang ada tersebut, sehingga dengan cerdas dapat memilih penggunaan media yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Unsur atau komponen ketiga, literasi digital atau digital literacy. Salah satu aspek pembicaraan yang penting terkait dengan teknologi adalah memahami cara kerja teknologi sehingga dapat digunakan dengan cara yang paling tepat. Teknologi ini telah mencakup hampir seluruh spektrum kehidupan manusia, sehingga cara memahami teknologi harus diajarkan dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, teknologi menjadi konten dalam pembelajaran, sekaligus menjadi media sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Literasi digital merupakan proses pembelajaran mengenai teknologi dan pemanfaatannya. Menghadapi munculnya berbagai teknologi baru, sebagai warga digital, diharapkan dapat segera menyesuaikan, sehingga tidak terpaku pada satu jenis teknologi yang sudah ada.
Selalu mempertimbangkan dengan cerdas media yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan. Literasi digital merupakan referensi yang dijadikan acuan dalam sebuah rutinitas komunikasi. Contohnya, pemberdayaan sumber belajar berupa e-book maupun kegiatan belajar e-learning melalui internet. Lingkungan sekolah dan tingkah laku. Beberapa unsur atau komponen kewargaan digital yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk lingkungan sekolah dan tingkah laku adalah seperti berikut. Unsur atau komponen keempat, hak dan kewajiban digital atau Digital Rights and Responsibility. Sebagai sesama warga digital yang menggunakan teknologi dan sumber daya yang sama secara bersama, setiap warga digital memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan kesepakatan norma. Setiap warga digital memiliki hak atas privasi maupun kebebasan bicara. Kebebasan berpendapat dan bersuara di muka umum telah dijamin dan dinyatakan keabsahannya oleh undang-undang. Akan tetapi, setiap warga digital juga memiliki kewajiban untuk menghormati privasi orang lain maupun berbicara tanpa menyakiti perasaan orang lain. Contoh pelanggaran atas privasi orang lain misalnya, mengunggah foto pribadi seseorang tanpa izin terlebih dulu. Contoh berbicara yang menyakiti perasaan orang lain, misalnya berbicara dengan menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada batasan-batasan tertentu yang harus dipahami, bahwa dalam menggunakan haknya tersebut, warga digital tetap harus mengedepankan etika, norma, peraturan perundangan yang berlaku, serta tidak mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain. Perlu diingat bahwa setiap negara mengatur hak dan kewajiban warga negaranya dalam berinteraksi menggunakan perangkat digital. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia, Anda juga harus memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia dan dimanapun Anda berada. Unsur atau komponen kelima, etiket digital atau digital etiquette. Seringkali pengguna teknologi digital tidak memahami, bahkan tidak memedulikan etiket dalam penggunaan teknologi. Banyak pihak yang memanfaatkan konsep produk atau layanan digital tanpa memedulikan aturan serta tata krama penggunaannya. Walaupun dalam dunia digital, para pengguna tidak saling bertatap muka, seringkali mereka melupakan bahwa di balik setiap posting, di balik setiap akun, terdapat pengguna lainnya yang dapat tersinggung jika melanggar tata krama. Etiket digital adalah pertimbangan yang wajib diperhatikan oleh para pengguna ketika berinteraksi dengan dunia informasi. Etiket digital bertujuan menjaga keharmonisan dan kenyamanan perasaan dalam berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Sebagai contoh, tidak melakukan pengejekan, bullying, peretasan, atau yang lainnya. Hal yang sudah biasa, belum tentu baik. Hal yang sudah baik, perlu dibiasakan. Unsur atau komponen keenam, keamanan digital atau digital security. Dalam dunia nyata, kita membangun pagar, mengunci pintu, menambahkan alarm di rumah kita, dengan alasan keamanan. Hal yang sama juga perlu diterapkan dalam dunia digital, seperti menginstal antivirus, firewall, membackup data, dan menjaga data sensitif, seperti username dan password, dan nomor kartu kredit, dan lain-lain. Sebuah laman web dapat mengalami aksi peretasan, di-tracking intruder, di-deface, dan bahkan terjadi pencurian data atau pencurian uang rekening di sebuah perbankan atau sering disebut sebagai cybercrime. Penyebab utama adalah kesalahan konfigurasi sistem, bug atau error aplikasi,
terinfeksi virus atau trojan, atau faktor kelalaian penggunanya. Setiap orang harus berhati-hati dan melindungi informasi dan data dari perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab. Lingkungan luar sekolah. Beberapa unsur atau komponen kewargaan digital yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di luar lingkungan sekolah adalah seperti berikut. Unsur atau komponen ketujuh, hukum digital atau digital law. Hukum digital mengatur etiket penggunaan teknologi dalam masyarakat. Setiap data atau informasi yang diunggah ke dunia maya memiliki kekuatan hukum, baik bersifat pasti, bebas atau gratis, dan belum pasti. Sebagai contoh, hak cipta, hak merek dagang, dan aturan perundang-undangan tentang ITE atau informasi transaksi elektronik. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri ataupun mengubah data diri maupun karya digital orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum. Contoh perbuatan yang melanggar hukum antara lain mencuri identitas orang lain, plagiarisme, menyebarkan virus, ataupun meretas laman web atau website. Hukum yang terkait dengan aktivitas warga digital dikenal dengan nama hukum siber atau cyber law. Di Indonesia, hukum yang terkait dengan kegiatan digital menyangkut 5 aspek, yaitu aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah dan pencemaran nama baik, aspek privasi, dan aspek yurisdiksi dalam ruang siber. Unsur atau komponen ke-8, transaksi digital atau digital commerce. Perangkat digital juga menyediakan fasilitas yang memudahkan seseorang berbelanja atau bertransaksi secara daring. Sebagian besar transaksi yang dilakukan pada saat ini mengarah pada autentikasi dan penggunaan media teknologi berbasis informasi. Contohnya, transaksi perbankan yang dapat dilakukan hanya menggunakan fitur e-banking, pembayaran kartu kredit, jual beli barang, hingga pembayaran jalan bebas hambatan. Berbagai situs jual beli dapat dengan mudah diakses seperti shopee.co.id, olx.co.id, fjb.kaskus.co.id, tokopedia.com, dan berbagai toko daring lainnya. Transaksi juga dapat dilakukan dengan mudah secara elektronik, misalnya melakukan pembelian pulsa melalui automatic teller machine atau ATM, pembelian token listrik, atau pengiriman uang melalui internet banking. Mudahnya akses dan makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan teknologi komunikasi ikut mendorong tumbuhnya pasar jual beli dan transaksi daring di Indonesia. Dalam proses tersebut, penjual dan pembeli sebagai warga digital perlu menyadari kelebihan dan risiko yang didapatkan dari jual beli atau transaksi daring. Kecepatan bertransaksi, kemudahan akses, kemudahan memperbandingkan spesifikasi dan harga produk atau layanan merupakan beberapa kelebihan transaksi daring. Risiko yang mungkin muncul antara lain penipuan, perbedaan kualitas barang yang dikirim, jangka waktu pengiriman, atau legalitas barang yang diperjualbelikan. Warga digital perlu mengetahui bagaimana menjadi pembeli maupun penjual daring yang baik. Unsur atau komponen ke-9, kesehatan digital atau digital health and wellness. Di balik manfaat teknologi digital, terdapat beberapa ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan, seperti kesehatan mata, telinga, tangan, bahkan keseluruhan badan. Dampak kesehatan mata ketika berinteraksi dengan dunia maya, misalnya kelelahan mata karena terlalu lama bermain game dengan gadget. Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental dapat juga terancam
jika tidak mengatur penggunaan teknologi digital secara proporsional. Potensi timbulnya masalah psikologis dan mental, misalnya stres akibat bullying, dan terpengaruh berita tidak benar. Untuk mencegahnya, pengguna perlu menyadari bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh teknologi digital. Dengan mempelajari kewargaan digital, berarti mempelajari teknologi untuk membantu tetap aman, baik di dalam atau di luar sekolah. Mempelajari manfaat dan risiko dunia maya, agar membantu tetap aman ketika menggunakannya. Menjadi warga digital yang percaya diri atas segala tindakan yang dilakukan. Kiat, aman dalam jaringan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di abad ke-21 ini adalah bagaimana caranya membantu siswa supaya tumbuh sebagai seorang warga digital yang baik. Siswa yang tumbuh kembangnya di abad ke-21 ini banyak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan daring. Kegiatan daring dengan menggunakan jaringan internet menyediakan segala fasilitas yang tak terbatas. Internet bisa memberikan dampak positif atau negatif bagi siswa. Seorang siswa sebagai warga digital rentan terhadap beberapa dampak buruk daring atau dapat terkena berbagai risiko yang berdampak pada kehidupan, seperti perundungan siber atau intimidasi siber atau cyberbullying, kejahatan siber atau cybercrime, pelecehan siber atau cyber harassment, dan berbagai bahaya lainnya. Dengan memahami berbagai potensi risiko yang dapat terjadi, kita harus mempersiapkan langkah pencegahannya. Langkah pencegahan terbaik adalah dengan menerapkan kewargaan digital, yaitu langkah yang terkait dengan bagaimana melindungi diri sendiri, bagaimana melindungi orang lain, dan bagaimana melindungi konten. Pada hakikatnya, penggunaan internet perlu dibarengi dengan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan internet secara bijak dan aman. Berikut adalah kiat-kiat yang dapat dilakukan sebagai warga digital. Lindungilah perangkat dan akun. Jadilah seorang yang baik. Berbagilah dengan hati-hati. Bergabunglah dengan cerdas, jujur, dan berhati-hati. Lindungilah perangkat dan akun terhadap upaya orang lain secara ilegal yang dapat merugikan dengan cara sebagai berikut. Perbaharuilah perangkat lunak, termasuk web browser, secara otomatis. Pasanglah antivirus dan perangkat lunak anti-spyware. Janganlah pernah mematikan firewall. Jika membagikan wireless, gunakanlah password. Gunakanlah flash drive dengan hati-hati. Pertimbangkanlah sebelum membuka lampiran alamat URL atau situs tertentu yang dikirimkan melalui surel atau pesan singkat jejaring sosial, meskipun mengetahui pengirimnya. Kuncilah ponsel dengan password atau PIN untuk mencegah orang lain membuat panggilan, SMS, atau mengakses informasi pribadi. Jadilah seorang yang baik. Perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Bersimpatilah terhadap teman-teman, jangan hanya menjadi pengamat. Jangan membagikan informasi pribadi orang yang dikenal tanpa izin mereka, misalnya rekan dan anggota keluarga. Berbagilah dengan hati-hati. Informasi yang dibagikan secara daring akan masuk ke ranah publik yang tidak terbatas jarak dan waktu. Informasi tersebut dapat ditemukan untuk tahun yang akan datang, yang berpotensi dilihat oleh siapapun. Ikutilah berbagai saran berikut untuk melindungi diri dari segala gangguan yang dapat mempengaruhi masa depan. Hindarilah
mengambil atau membagikan foto atau video yang mengajak kepada hal yang tidak dibenarkan. Membuat jaringan sosial menjadi pribadi atau privat untuk mengatur siapa saja yang dapat melihat profil Anda dan siapa saja yang dapat meninggalkan komentar. Jangan membagikan informasi pribadi kepada publik. Berhati-hatilah dalam menambahkan teman. Hindarilah pertentangan dengan cara memblokir orang yang berpotensi menimbulkan konflik dalam komunitas. Bergabunglah dengan cerdas, jujur, dan berhati-hati. Patuhilah hukum terkait dengan hak cipta. Tinggalkan jauh-jauh kegiatan copy paste teks tanpa izin dan pengurusan hak cipta yang jelas. Hanya bergabung dengan jejaring sosial yang sesuai untuk usia, sehingga akan mendapatkan perlindungan privasi. Bertemu secara daring dengan orang asing, secara pribadi, dapat menimbulkan risiko. Lindungilah diri dengan melibatkan orang tua, orang dewasa atau teman yang terpercaya apabila diajak untuk bertemu. Privasi merupakan hak individu setiap warga digital untuk mengontrol, mengatur, mengubah, dan menghapus informasi tentang dirinya. Hal ini termasuk untuk memutuskan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi itu disampaikan ke pihak lain. Privasi dalam kewargaan digital terdiri atas informasi pribadi dan aktivitas yang dilakukan selama berselancar di internet. Informasi pribadi berupa usia, alamat, nomor telepon, foto, sekolah, dan nama baik atau reputasi, memiliki risiko untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagikanlah informasi pribadi secukupnya, sesuai dengan kebutuhan, untuk mencegah penyalahgunaan. Lakukanlah langkah berikut. Pilih pengaturan akun menjadi privat. Dan pilih rekan atau pengikut, atau followers, yang dikenal. Jika tidak mengenalnya dengan baik, pertimbangkan secara hati-hati untuk dijadikan teman. Keamanan dalam kewargaan digital digunakan untuk mengamankan diri dan harta yang dimiliki. Sebagai perbandingan, mengapa mengunci pintu ketika keluar rumah? Berikut adalah beberapa alasan mengapa perlu mengunci pintu ketika keluar rumah. Ingin menjaga diri dan barang-barang berharga dari bahaya atau pencurian. Ingin menikmati privasi atau aktivitas di rumah. Dengan mengunci pintu, dapat mengontrol siapa yang masuk dan melindungi barang-barang berharga di rumah. Keamanan sangat erat kaitannya dengan kata sandi atau password. Perhatikanlah berbagai pertanyaan berikut. Apakah Anda mengetahui bagaimana cara membuat password yang kuat? Apakah Anda mengetahui bahwa surel dan internet banking harus memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dan tidak boleh menggunakan password yang sama seperti situs lain? Apakah Anda mampu mengingat semua password yang Anda miliki? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang dibutuhkan adalah beberapa kiat-kiat pengaturan sandi agar identitas dan rekening bank menjadi lebih aman. Jangan mencatat atau menyimpan password pada tempat yang mudah ditemukan orang lain. Jangan membuat password terlalu jelas. Jangan gunakan nama sesungguhnya, tanggal lahir, nomor telepon atau baris keyboard. Pada tahun 2016, ditemukan 25 password terburuk yang mudah ditebak orang. Buatlah password menggunakan frasa sandi atau passphrase yang merupakan frasa gabungan dan memiliki berbagai elemen yang mencakup huruf besar, huruf kecil, angka, dan sebagainya. Contoh,
Buatlah password yang unik untuk surel dan rekening bank, mulai dari sekarang. Ketika mendaftar untuk sebuah situs yang meminta email dan password, jangan gunakan password yang sama dengan email. Buatlah satu akun, satu password. Satu password yang unik hanya untuk satu akun. Kata sandi surel dan perbankan harus unik dan tidak pernah digunakan sebagai password pada situs lain. Gantilah huruf dengan angka pada sandi. Gunakanlah nama situs sebagai sandi. Sistem pengelolaan yang unik lain adalah dengan menambahkan nama situsnya. Gunakanlah sistem pengelola sandi atau password management atau aplikasi yang aman sebagai penyimpan sandi. Pengelola sandi ada berbagai banyak jenisnya. Sebagai contoh, yang dapat digunakan offline saja, yang dapat terhubung internet, atau yang dapat tersinkronisasi dengan smartphone, dan masing-masing mempunyai keuntungan tersendiri. Contoh aplikasi pengelola password yang gratis adalah Dashlane dan KeePass. Gunakanlah pembaca sidik jari atau fingerprint pada perangkat yang memungkinkan. Jika meninggalkan komputer atau ponsel, kuncilah layar atau lock screen, atau sekalian keluar dari akun atau sign out. Hal ini sangat penting, sebab apabila lupa untuk keluar atau sign out di situs tertentu, dapat mengakibatkan akun pribadi mudah dibobol atau hack. Jangan bagikan sandi atau password kepada orang lain, bahkan teman dekat sekalipun. Dalam kehidupan nyata, hubungan dengan orang di sekitar bisa menjadi rumit karena disebabkan banyak faktor. Begitu pula hubungan yang dilakukan dengan orang lain ketika daring. Anda dan rekan Anda dapat saling membantah komentar jejaring sosial atau membangun persahabatan di dalamnya. Berikut adalah beberapa kiat untuk mengelola hubungan daring dengan cara positif. Internet merupakan alat yang hebat untuk menjalin komunikasi dengan orang-orang yang berada pada jarak yang jauh. Bersikaplah baik, sopan, dan hormat kepada siapapun yang berada di dunia digital, bahkan jika semua orang bersikap tidak menyenangkan. Apabila bertemu orang asing dalam kehidupan nyata atau daring, tetaplah waspada. Lindungi identitas, keamanan dan privasi, serta informasikan kepada keluarga orang yang ditemui secara daring tersebut. Ingatlah, Anda selalu memiliki hak untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapat Anda, atau memutuskan kontak, atau melaporkan siapa saja yang mengganggu kebebasan Anda secara daring. Perundungan siber, atau intimidasi siber, atau cyberbullying. Perundungan, atau intimidasi, atau bullying, merupakan kegiatan yang sengaja atau disadari yang bertujuan untuk menyakiti dan melukai seseorang dan dilakukan secara berulang-ulang kali. Perundungan, atau intimidasi, atau bullying, adalah perilaku agresif yang tidak diinginkan di kalangan anak usia sekolah yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Intimidasi mencakup tindakan seperti membuat ancaman, menyebarkan informasi palsu, menyerang seseorang secara fisik atau verbal, dan mengucilkan seseorang dalam kelompok. Perilaku ini diulang atau berpotensi untuk diulang dari waktu ke waktu kepada korban yang dianggap lemah. Terdapat 3 jenis intimidasi sebagai berikut. Intimidasi verbal, intimidasi sosial, dan intimidasi fisik. Intimidasi verbal yaitu tindakan yang dilakukan dengan mengatakan atau menuliskan suatu hal yang bermakna tertentu. Intimidasi verbal meliputi menggoda, memberikan panggilan nama, mengomentari yang tidak pantas, mengejek, dan mengancam. Intimidasi sosial yaitu perbuatan yang terkadang menyakiti reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial meliputi meninggalkan seseorang dengan sengaja,
mengatakan kepada siswa lain untuk tidak berteman dengan seseorang, menyebarkan rumor tentang seseorang, dan memalukan seseorang di depan umum. Intimidasi fisik, yaitu perbuatan menyakiti tubuh, atau merusak harta benda seseorang. Intimidasi fisik meliputi menekan, atau menendang, atau menjepit, atau mendorong, meludah, dan mengambil atau menghancurkan barang seseorang, dan gerakan lainnya dengan kasar, yang disebabkan anggota tubuh. Perundungan siber, atau intimidasi siber, atau cyberbullying, adalah pemanfaatan teknologi untuk melakukan segala bentuk gangguan, guna merendahkan martabat, atau pelecehan kepada seseorang. Intimidasi siber adalah segala bentuk gangguan yang dilakukan pelaku atau korban berusia kurang dari 17 tahun dan belum dianggap dewasa secara hukum. Namun, apabila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 17 tahun, maka kasus tersebut dikategorikan sebagai kejahatan siber atau cybercrime atau pelecehan siber atau cyber harassment. Motivasi pelakunya mungkin beragam. Ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian. Bahkan ada pula yang menjadikannya sekadar hiburan pengisi waktu luang. Di dalam dunia maya, bentuk intimidasi siber sangat beragam, misalnya berupa mengirim pesan yang menyakitkan atau mengancam kepada seseorang melalui surat atau email, ponsel, game online, jejaring sosial, atau berbagi gambar atau video yang dimuat pada media sosial. Mengungkapkan informasi rahasia atau informasi pribadi dengan maksud merusak nama baik. Mengeluarkan seseorang dengan sengaja dari komunitas daring atau jejaring sosial. Mengakses ponsel atau akun jejaring sosial seseorang, kemudian memuat post komentar yang menyakitkan, atau hal lain yang menyebabkan masalah bagi orang tersebut maupun orang lain. Berpura-pura berteman baik dengan seseorang dalam dunia maya, mendapatkan kepercayaannya, namun kemudian mengkhianati kepercayaan tersebut. Karakteristik cyberbullying, cyber harassment, atau cybercrime adalah sebagai berikut. Materi cyberbullying, cyber harassment, atau cybercrime berupa tulisan, foto, atau video dapat didistribusikan secara worldwide dan seringkali tidak bisa dihilangkan. Pelaku biasanya menggunakan nama orang lain atau hanya berpura-pura sebagai pihak lain. Kejadiannya bisa kapan saja dan di mana saja. Apakah yang harus kita lakukan? Apabila melihat situasi intimidasi, bertindaklah sebagai individu yang menentang perundungan atau intimidasi, dan harus mendorong diri untuk mengambil tindakan positif dan berperan aktif dalam memberantas segala jenis intimidasi. Ambillah peranan besar dalam membangun komunitas daring dan warga digital yang baik. Berikut adalah beberapa kiat yang dapat dilakukan untuk menghindari atau menyikapi atau memberantas intimidasi siber. Hargailah dan hormatilah orang lain, sebagaimana juga Anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Berinteraksilah dan terlibatlah secara daring dengan orang-orang yang bijaksana dan berpikir konstruktif. Tidak menggunakan sekadar nama panggilan, nama penghinaan, atau menggunakan nama lain terkait dengan privasi seseorang. Menghargai semua pandangan dan pendapat, meskipun pendapat yang berlawanan. Menentang perilaku interaksi daring yang menggunakan kata-kata kasar atau kurang senonoh. Jika perlu, laporkanlah kepada pihak yang bertanggung jawab. Bertingkah lakulah secara bijak selama berinteraksi daring, seperti berpikir sebelum merespon pesan, surel, atau post yang didapat. Beberapa cara
Untuk menghadapi cyberbullying, cyber harassment, dan cybercrime, antara lain sebagai berikut. Putuskanlah komunikasi. Siap mengajukan keluhan. Ambillah tindakan hukum. Putuskan komunikasi. Dalam jejaring sosial atau media sosial, terdapat fitur untuk memblok teman dunia maya. Apabila kita merasa terdapat teman yang melakukan kegiatan bullying, maka kita dapat melakukan blok atau memblok terhadap akun pelaku cyberbullying tersebut, sehingga mereka tidak akan dapat meneruskan kegiatan bullying. Apabila pelaku cyberbullying mengetahui usahanya sia-sia, maka mereka akan menghentikan aksinya. Kemungkinan mereka akan menggunakan akun lain untuk meneruskan kegiatan bullying, tetapi setidaknya kita telah lebih waspada terhadap dampak buruk dari media sosial. Siap mengajukan keluhan. Terdapat fitur report abuse pada jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Fitur tersebut dapat membuat akun pelaku bully terblokir. Hal lain yang dapat dilakukan juga meminta bantuan teman-teman atau warga digital yang lain untuk mengklik tombol report as spam secara bersama-sama. Jika serangan bullying tersebut melalui surat atau email, kita dapat melaporkannya ke penyedia layanan atau provider tempat si pelaku cyberbullying mengakses internet. Ambillah tindakan hukum. Janganlah takut untuk mengambil jalur hukum. Hubungilah teman atau orang yang memahami aspek hukum, dan cobalah berbicara dengan mereka mengenai tindakan yang tepat untuk pelaku cyberbullying. Semua bentuk intimidasi, baik luring maupun daring, berefek buruk bagi mental seseorang. Korban yang pernah diintimidasi dapat mengalami depresi, rasa rendah diri, dan merasa terisolasi. Oleh karena itu, sedapat mungkin hindarilah hal-hal negatif tersebut, karena sekali terkena, efek ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sebagian korban yang terintimidasi secara terus-menerus dapat berperilaku brutal dikarenakan tingkat dendam yang tinggi atau tidak kuat lagi menahan kesabaran. Sebagian yang lain yang mampu melalui masa krisis akan berani melawan. Hal ini perlu diwaspadai, sebab potensi kemarahan korban sulit diperhitungkan. Dengan melihat keberagaman kondisi masing-masing, lebih baik saling menerima kekurangan dan kelebihan. Justru karena adanya kekurangan dan kelebihan masing-masing, dua pihak dapat berkolaborasi dan bersinergi, menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Siswa SMK harus menjadi warga negara dan warga digital yang baik, yang dapat dimulai dari kehidupan yang ada di kelas, misalnya dengan saling menghargai, melakukan segala tindakan yang terbaik, belajar dari kesalahan, menciptakan suatu hal yang bermanfaat, dan mendorong rekan agar sukses bersama. Pemanfaatan internet telah mengubah pola hidup dan budaya manusia dalam belajar, bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan aspek lainnya. Saat ini, masyarakat lebih banyak menggunakan internet dalam berkomunikasi, seperti surat elektronik atau surel, serta jejaring sosial atau social networking, yang dianggap lebih efektif dan efisien. Tetapi, patut diwaspadai juga bahaya dan pengaruh negatifnya terhadap siswa sebagai warga digital. Pengaruh konten negatif sudah sering diberitakan di berbagai media, berupa pembuatan gambar porno, perjudian, penipuan, pelecehan, pencemaran nama baik, dan berita bohong. Pada hakikatnya, penggunaan internet perlu dibarengi dengan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan internet secara bijak atau dikenal dengan istilah internet safety. Konsep internet safety merupakan suatu konsep keamanan untuk meminimalisir risiko kejahatan yang ada di internet,
seperti phishing, malware, scam, penipuan, dan cyberbullying, cybercrime, atau cyber harassment, serta virus komputer. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menggunakan internet secara aman, antara lain sebagai berikut. Jangan mencantumkan informasi pribadi di internet, seperti alamat rumah, nama sekolah, ataupun nomor kontak yang dapat dihubungi. Jangan pernah mengirimkan foto diri kepada orang yang tak dikenal. Jagalah kerahasiaan kata sandi atau password pribadi, kecuali dari orang tuamu. Kebocoran kata sandi memungkinkan bullying dapat terjadi. Jangan mudah percaya berita yang tidak jelas asal-usulnya di internet, dan mudah ikut meneruskan berita tersebut kepada orang lain. Jangan meminta pertemanan online secara sembarangan, dan menerima permintaan untuk menjadi teman, tanpa kejelasan asal-usul teman online tersebut. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu untuk segala aktivitas hiburan di internet, seperti chatting, bermain game online, dan Skype. Gunakanlah internet secara bijak. Jangan mengunduh apapun tanpa izin. Hal ini memungkinkan terdapatnya virus yang dapat membahayakan diri dan komputer personal. Virus komputer merupakan aplikasi komputer yang dibuat secara khusus untuk merusak perangkat digital. Dampak yang ditimbulkan pada perangkat adalah banyak file yang hilang, dihidden atau disembunyikan, sistem operasi yang rusak, dan aplikasi yang error, dan lain-lain. Virus komputer merupakan perangkat lunak yang dibuat oleh seorang peretas atau cracker dengan tujuan untuk mencuri data penting seperti nomor kartu kredit, nomor kartu debit, nomor rekening, atau data penting lainnya yang merasa diperlukan. Beberapa jenis virus komputer dan cara mengatasinya yang perlu kamu ketahui antara lain sebagai berikut. Trojan. Trojan atau Trojan horse merupakan jenis virus komputer yang memiliki kemampuan untuk mengontrol atau bahkan mencuri data-data yang ada pada sebuah perangkat komputer. Virus ini sering digunakan oleh intruder untuk memasukkan program backdoor ke dalam komputer korban. Trojan sering kali disisipkan pada program-program yang terlihat memiliki kegunaan bagi user. Penyebaran virus jenis Trojan biasanya muncul melalui internet dan juga surel atau email yang diterima oleh user. Pada umumnya, untuk mengatasi virus jenis ini, dapat menggunakan perangkat lunak atau software Trojan remover. Worm merupakan jenis virus komputer yang cukup berbahaya karena mampu bereproduksi atau berkembang biak dengan sangat cepat. Jika jenis virus ini dibiarkan saja pada perangkat komputer, maka kapasitas hard disk komputer tersebut akan penuh oleh file-file sampah. Cara mengatasinya sangatlah mudah, yaitu dengan melakukan pemindaian komputer atau scanning menggunakan antivirus seperti Avira, AVG, dan sejenisnya. Memory Resident Virus. Memory Resident Virus adalah jenis virus komputer yang dapat menginfeksi memori pada komputer. Efek yang ditimbulkan dari virus jenis ini adalah membuat kinerja komputer menjadi lambat dan kurang maksimal. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan scanning menggunakan antivirus seperti Avast, Avira, AVG, dan sejenisnya. Multipartite virus. Multipartite virus biasanya terdiri atas beberapa file yang dapat menginfeksi sistem operasi tertentu pada perangkat komputer. Virus komputer jenis ini biasanya tersembunyi pada RAM dan hard disk komputer, serta mampu menginfeksi dengan sangat cepat. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan defrag hard disk secara teratur menggunakan disk defragmenter. Macrovirus. Macrovirus pada dasarnya mampu menginfeksi file-file makro seperti .docm, .xlsx, .pps, dan sejenisnya.
Virus jenis ini seringkali datang dari surel atau email yang kamu terima. Cara mengatasinya adalah dengan tidak membuka surel yang masuk jika menurut kamu surel tersebut agak mencurigakan. Boot Selector Virus. Boot Selector Virus merupakan jenis virus pada komputer yang mampu menginfeksi bagian terkecil dari perangkat komputer yang disebut disk boot sector. Ketika sistem komputer bekerja, virus jenis ini mampu bergerak kemanapun untuk menginfeksi file yang ada. Cara mengatasi virus ini adalah dengan mengubah setting hard drive kamu menjadi write protect. Overwrite virus. Overwrite virus mampu menghapus file atau data yang sudah terinfeksi tanpa mengurangi kapasitas hard disk komputer. Jadi, pada dasarnya, file yang terinfeksi tersebut akan hilang, tetapi kapasitas hard disk akan tetap normal, seolah-olah file tersebut masih ada di dalam direktori atau folder. Tentu, hal ini akan membuatmu tidak merasa curiga kalau ada file yang telah terhapus di komputermu. Cara mengatasi virus jenis ini adalah dengan menghapus file yang terinfeksi sehingga tidak menyebar ke file yang lain. Direct Action Virus. Direct Action Virus merupakan jenis virus komputer yang mampu menginfeksi jenis file autoexec.bat yang terletak pada direktori root di hard disk. Virus jenis ini biasanya aktif saat sistem operasi pertama kali melakukan booting. Selain itu, virus ini juga mampu menginfeksi perangkat eksternal seperti hard disk dan flash disk, sehingga mampu membuat virus menyebar dari komputer satu ke komputer yang lain. Cara mengatasinya sangat mudah, yaitu dengan melakukan scanning secara teratur menggunakan antivirus. Rekam jejak digital, atau digital footprint, dan reputasi. Rekam jejak digital, atau digital footprint, adalah semua aktivitas yang dilakukan di internet yang berpotensi dilihat oleh orang lain, atau dapat dilacak pada database. Sebagai contoh, komentar yang ditinggalkan pada Facebook, Twitter, forum, blog. Gambar yang dibagikan pada Instagram, panggilan Skype, atau surel. Reputasi adalah catatan nama baik. Reputasi dapat berubah menjadi buruk setelah membagikan suatu informasi yang tidak benar, baik itu disengaja atau tidak. Ingatlah, ketika suatu informasi telah dibagikan, sulit untuk mengambilnya kembali karena orang lain yang melihat akan menilai sesuai dengan informasi yang Anda bagikan. Perhatikanlah segala yang akan dibagikan secara daring. Think before you post. Sebab segala sesuatu yang dibagikan dapat dilihat oleh keluarga, guru, rekan, tetangga, dan orang asing. Gunakanlah akronim pengingat THINK, THINK, sebelum membagikan aktivitas di dunia digital. THINK merupakan akronim dari T untuk true. Is it true? Atau benarkah? H untuk hurtful. Is it hurtful? Atau menyakitkankah? I untuk inspiring. Is it inspiring? Atau menginspirasikah? N untuk necessary. Is it necessary? Atau pentingkah? K untuk kind. Is it kind? Atau santunkah? Is it true? Benarkah? Benarkah posting Anda? Atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Is it hurtful? Menyakitkankah? Apakah posting Anda akan menyakiti perasaan orang lain? Is it inspiring? Menginspirasikah? Apakah posting Anda dapat menginspirasi orang lain untuk berbuat baik atau sebaliknya? Is it necessary? Pentingkah? Pentingkah posting Anda? Post yang tidak penting akan mengganggu orang lain. Is it kind? Santunkah? Santunkah post Anda?
Tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain. Perhatikanlah segala hal yang akan dibagikan. Apakah hal tersebut akan menyakiti orang lain? Di internet, reputasi dapat dibangun berdasarkan informasi yang dibagikan melalui blog, komentar, tweet, foto, video, atau tautan. Seseorang akan menilai baik atau tidak baik dan akan berkontribusi membangun reputasi tersebut. Buatlah sebuah catatan kebaikan setiap hari sehingga pada akhir masa tertentu dapat melihat keberhasilan reputasi berdasarkan catatan tersebut. Selalu berbuatlah kebaikan setiap hari. Catatan dapat mendorong pola pikir positif dan berperilaku baik, yang pada akhirnya dapat membantu membangun reputasi yang baik. Tidaklah mudah bagi seseorang memperbaiki reputasi yang kurang baik. Meski demikian, seseorang berkewajiban untuk mengembalikan reputasinya. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu membuat reputasi menjadi positif. Memilah informasi adalah proses untuk mengetahui kapan informasi dibutuhkan untuk dapat diidentifikasi, ditemukan, dievaluasi, dan digunakan secara efektif untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menemukan, menggunakan, dan membagikan informasi kepada pihak lain adalah sebagai berikut. Persempitlah sasaran pencarian informasi. Jenis dan jumlah sumber informasi yang diperlukan. Pilihlah informasi yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan. Ringkaslah apa yang telah dibaca dengan kata-kata sendiri. Buatlah relasi antara informasi yang satu dengan informasi yang lain. Tariklah kesimpulan. Tentukanlah informasi apa yang bisa dibagikan dengan orang lain. Hak cipta atau copyright. Pengaturan tentang hak cipta telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1, Butir 1, menyatakan, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, 1 Romawi, umum, alinea 1, dijelaskan. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, art and literary, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1, Butir 2, menyatakan, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1, Butir 3, menyatakan, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,
imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1, Butir 4, menyatakan, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Setelah didaftarkan dan disahkan menurut aturan perundangan, pencipta akan memperoleh hak cipta dan selanjutnya akan disebut sebagai pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta yaitu pencipta itu sendiri atau pihak lain yang telah menerima hak lebih lanjut dari pihak yang menerima hak cipta tersebut secara sah. Untuk menggunakan, menyalin, atau mengubah karya cipta, diperlukan izin dari seseorang yang memegang hak cipta karya tersebut, yang disebut lisensi atau license. Sebuah lisensi biasanya tidak cuma-cuma, akan dikenakan biaya untuk menggunakannya. Jika akan menggunakan sebuah konten yang berhak cipta, harus dipenuhi kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Terlebih lagi, jika menggunakan konten tersebut dan mengklaim yang menciptakannya, maka konsekuensi serius akan didapat, yaitu pemegang hak cipta mungkin akan mengadukan kepada pihak yang berwajib dan ditetapkan sebagai penciplak alias plagiator. Contoh informasi hak cipta pada Flickr. Setiap hasil karya yang telah memiliki hak cipta ketika akan dipergunakan oleh pihak lain, hak secara hukum tersebut dikenal dengan nama lisensi. Dan pihak lain yang hendak memanfaatkan karya tersebut dapat dikenakan royalti sebagai imbalan atas penggunaan hak atas karya cipta kepada pemegang hak cipta. Lisensi atau license adalah izin yang diberikan kepada pihak lain dari seseorang yang memegang hak cipta atas suatu karya cipta untuk boleh menggunakan, menyalin, atau mengubah karya cipta tersebut. Jika pihak lain tidak memperoleh izin secara hukum dengan melakukan pembajakan, penggandaan atau perubahan pada hasil karya cipta tersebut, pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi secara sah di pengadilan. Dalam perkembangannya, dunia mengenal istilah fair use atau reuse rights. Istilah fair use dapat diterjemahkan menjadi penggunaan wajar, penggunaan pantas, atau penggunaan adil. Istilah ini diberikan kepada karya cipta yang dapat digunakan orang lain tanpa izin terlebih dahulu, dan hanya untuk tujuan terbatas, komentar, kritik, pelaporan, dan pengajaran. Selain menggunakan hak cipta, beberapa orang dan organisasi memilih tidak menggunakan lisensi pada karya mereka. Akan tetapi, mereka memilih menggunakan lisensi Creative Commons atau Public Domain. Creative Commons atau CC adalah suatu organisasi nirlaba yang memfokuskan diri untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal agar dapat digunakan kembali dan dibagi secara luas. Organisasi ini telah menerbitkan beberapa lisensi hak cipta yang dikenal dengan lisensi Creative Commons. Lisensi-lisensi ini membatasi atau bahkan membebaskan hak pencipta atas karyanya, sehingga penyebaran karya tersebut lebih mudah. Lisensi Creative Commons merupakan jenis lisensi yang dibuat dengan tujuan membagikan hasil kreativitas secara bebas, tanpa memikirkan lisensi yang harus ditanggung.
Meskipun konten berlisensi CC tidak dikenakan biaya ketika digunakan, dan dapat digunakan tanpa permisi, dalam kondisi tertentu, tetap harus mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Attribution. Non-commercial. No derivatives. Share alike. BY, atau by attribution, atau atribusi. Mengizinkan semua penggunaan karya asli, asalkan didistribusikan kepada pencipta asli. By attribution, harus mencantumkan nama pencipta jika ingin menggunakan, menyalin, atau berbagi konten. NC, atau non-commercial, atau tidak komersial. Lisensi karya bebas digunakan, atau dibagikan, atau dibuat ulang, dengan atribusi, tetapi tidak diizinkan adanya penggunaan komersial dari karya asli, atau tidak boleh membuat keuntungan dari konten. ND, atau no derivatives, atau tidak ada turunan. Lisensi karya bebas digunakan, atau dibagikan, dengan atribusi, tetapi tidak mengizinkan adanya karya turunan dari aslinya, atau tidak boleh mengubah konten. SC, atau share alike, atau berbagi serupa. Seperti atribusi, tetapi setiap karya turunannya juga harus menggunakan lisensi serupa. Atau dapat mengubah konten, tapi harus membiarkan orang lain menggunakan karya baru dengan lisensi yang sama seperti aslinya. Contoh foto yang memiliki 3 lisensi. Dari gambar lisensi pada foto tersebut, dapat dijelaskan bahwa konten tersebut memiliki lisensi Creative Commons dengan 3 jenis ketentuan. Attribution. Harus mencantumkan nama pencipta konten ketika dibagikan. Non-commercial. Tidak berbayar. No derivatives. Tidak boleh mengubah konten. Public domain, atau domain publik, atau domain umum, atau ranah publik, atau ranah khalayak, adalah seluruh karya kreatif dan intelektual yang tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual yang eksklusif. Karya-karya yang termasuk dalam public domain dapat digunakan, diadaptasi, disalin, dipublikasi tanpa pembatasan, dan tidak dibutuhkan perizinan. Semua publikasi yang diterbitkan sebelum tahun 1923 dan penulisnya sudah meninggal, publikasi tersebut diletakkan pada ranah publik atau public domain. Tidak ada batasan dalam menggunakan karya-karya yang berada di domain publik atau public domain, yang berarti dapat menggunakannya. Sayangnya, tidak mudah untuk menyatakan konten tersebut berada dalam domain publik. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah mencari publikasi yang aman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Cara lain adalah dengan cara mencari pada alamat sebagai berikut. Untuk foto, pixabay.com, publicphoto.org. Untuk audio, bensound.com. Dan untuk vektor, 7428.net. Apabila melakukan pencarian gambar pada mesin pencari Bing, kita dapat menggunakan cara sebagai berikut. Pilih Images. Klik Filter. Klik License. Tentukan pilihan yang diinginkan, yang meliputi hal sebagai berikut. Jika melakukan pencarian pada Flickr, yang dibutuhkan adalah memilih lisensi sesuai dengan kebutuhan.
Klik lisensi apa saja, kemudian pilih jenis yang diinginkan. Sekian, dan terima kasih. Salam sehat. Selamat belajar.